Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agus Prihanto selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan dan Komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Zahra dari jurusan Teknik Informatika, program studi S1 Sistem Informasi dengan NIM 210512140057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua audiens yakni mengenai model infrastruktur jaringan. Baik, mari kita mulai. Nah, sebelumnya di sini saya akan sebutkan apa saja topik bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan definisinya, lalu yang kedua pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis, dan yang ketiga pembagian jaringan berdasarkan aksesnya, lalu yang terakhir saya akan bahas sebuah topologi jaringan. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari jaringan komputer dan sistem terdistribusi itu? Penasaran? Check it out. Definisi dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer merujuk pada perangkat-perangkat komputasi yang saling terhubung dan dapat bertukar data serta berbagi sumber daya satu sama lain. Lalu, sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunak lah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Nah, pengguna sistem terdistribusi tidak dapat menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Lalu bagaimana sih pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografisnya? Nah, pembagian jaringan berdasarkan cakupan jangkauan geografisnya ada 4. Yang pertama PAN atau Personal Area Network, yang kedua LAN, Local Area Network, ketiga MAN, Metropolitan Area Network, dan yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. Nah, contoh dari PAN atau Personal Area Network ini seperti Bluetooth, dan contoh dari LAN ini biasanya IP komputer itu tersusun masih dalam satu kesatuan, satu kelas gitu ya. Contohnya di lab komputer. Dan contoh dari MAN sendiri adalah jaringan satu kota atau masih dalam satu wilayah gitu. Dan kalau WAN ini gabungan dari beberapa MAN atau jaringan telah mendunia. Contohnya yakni internet. Nah, lalu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada apa aja nih? Nah, ada internet dan juga intranet. Untuk intranet sendiri adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP/IP. Sementara internet atau interconnect network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Lalu kita akan langsung berbicara mengenai topologi jaringan. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak banget topologi jaringan, ada bus topologi, ada ring topologi, ada start topologi, ada extend start topologi, ada hierarchical topologi, dan yang terakhir mesh topologi. Untuk bus topologi itu lurus lurus ya, terus kalau ring itu melingkar, dan star itu seperti bintang dan terpusat pada satu, ada di tengah gitu ya. Kalau extend start topologi bercabang, sedangkan hierarki seperti sebuah hierarki atau struktur dalam sebuah uh, organisasi dan lainnya. Dan yang terakhir keenam adalah mesh topologi. Lalu untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan bahas mengenai topologi bus. Apa sih kelebihan dari topologi bus ini? Yakni instalasinya sangat murah, lalu mudah dalam penambahan workstation baru, dan mudah diaplikasikan. Gak hanya kelebihan aja, bus topologi ini juga ada kekurangan. Kekurangan dari topologi bus ini, jika salah satu kabel terputus ya, maka dapat mengganggu komputer workstation lain. Contohnya misalnya ini ada 3 di atas dan 3 di bawah nih. Misalnya yang satu
Kiri paling paling kiri ini yang atas tuh adalah A, sedangkan yang paling kanan bawahnya adalah E. Ketika yang nomor 3 paling kanan atas ini terputus, maka antara A dan E ini tidak bisa terhubung, kayak gitu. Nah, lalu kekurangan topologi base yang kedua ini proses sending dan receivingnya data masih kurang efisien. Dan bisa dibilang bahwa topologi base ini merupakan topologi yang jadul dan sulit dikembangkan. Lalu kita bergerak ke topologi yang kedua, yaitu topologi star atau bentuknya seperti bintang di mana terpusat pada satu titik di tengah. Apa sih kelebihan dari topologi star ini? Yakni bila salah satu komputer bermasalah, maka tidak akan mempengaruhi komputer yang lain gitu. Karena itu tadi terpusatnya ada di tengah. Dan yang kedua ini tuh topologi ini tuh termasuk yang fleksibel. Nggak hanya itu, keamanannya juga lebih baik dibandingkan dengan topologi bus. Dan yang terakhir itu deteksi masalah cukup mudah jika terjadi sebuah kerusakan. Tapi balik lagi di topologi star ini juga ada kekurangannya. Untuk yang pertama tuh jika switch atau hubungan mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung juga mengalami masalah. Dan yang kedua tuh membutuhkan banyak kabel. Dan yang terakhir kekurangannya ini jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Ya itu tadi, karena apabila terminal pusat ini ada gangguan jaringan atau trouble, maka jaringan-jaringan di sekitarnya pun akan terganggu. Nah, lalu kita bergerak ke topologi yang ketiga, yaitu topologi mesh. Bentuknya kayak bintang juga sih, tapi bukan topologi bintang. Nah, apa sih kelebihannya? Kelebihannya untuk yang pertama ini sangat kecil kemungkinan tabrakan data atau collision. Dan yang kedua, cakupan bandwidth yang lebar. Dan yang terakhir, keamanannya juga sangat baik dibandingkan topologi tadi ya, yang jadul itu topologi base. Nah, lalu kekurangan dari topologi mesh sendiri, rumitnya proses instalasi. Gak kebayang dong kayak gini ya modelnya. Dan yang kedua, itu membutuhkan banyak kabel. Lalu untuk topologi yang selanjutnya, yaitu topologi ring, melingkar. Kelebihan dari topologi ring sendiri performanya lebih dibandingkan topologi-topologi yang lainnya. Topologi ring juga gampang diimplementasikan, di mana konfigurasi ulang dan instalasinya juga cukup mudah, dan biaya instalasinya terbilang murah. Lalu untuk kekurangan dari topologi ring sendiri, yang pertama kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Lalu troubleshooting dari topologi ring ini juga bisa dibilang cukup rumit ya. Dan jika ada salah satu koneksi yang terputus, maka koneksi yang lain juga ikut terputus. Ibaratnya apa ya, melingkar gitu. Jadi kalau satu putus ya kena semua. Nah, lalu pada topologi ring ini juga biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Nah, tadi kita udah bahas beberapa macam topologi nih. Lalu kita juga tadi bahas definisi dari jaringan komputer, sistem terdistribusi, pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografisnya, dan juga pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Saya harap semoga informasi atau materi yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan juga bagi orang lain. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun pengucapan. Cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.